Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita teruskan taklim kita Matnul Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-32 dari Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim, beliau bersabda, la darara wa la dirara. Hadisnya ringkas, hadisnya singkat tapi padat. La darara wa la dirara. La darara wala dirara, dilarang menimpakan bahaya kepada diri sendiri, wala dirara, dan dilarang menimpakan bahaya kepada orang lain. La darara wala dirara. Hadisnya ringkas, hadisnya singkat, ya. Hadis yang kita pelajari hadis nomor 32 dalam kitab Matnul Arba'in An-Nawawiyah, la darara wa la dirara. Apa artinya ad-darar? La darara diddu an-naf'i, lawan dari kata memberi manfaat. Dilarang untuk memberikan bahaya, madarat. La yadurru ar-rajulu akhahu fayankusuhu syai'an min haqqihi. Tidak boleh seseorang itu membahayakan saudaranya, mengurangi sesuatu dari haknya. Makna doror itu sendiri adalah ilhaku mafsadah bil ghairi mutlaqan, memberikan mudarat kepada orang lain. Bisa juga ad-doror itu memberikan mafsadat, madarat kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain. Itu dilarang oleh agama, dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita memberikan madarat, bahaya, imma kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Berikanlah manfaat, jangan memberikan madarat, baik kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Ad-dirar muqabalatu ad-darar bid-darar, termasuk dilarang untuk membalas madarat dengan madarat yang serupa, enggak boleh. Muqabalatud darar bid-darar, tidak boleh membalas mafsadat, membalas bahaya dari orang lain dengan bahaya yang serupa, tidak boleh. Ada juga yang memberikan makna bahwa ad-darar itu yahsulu bila qasdin, memberi bahaya tapi bila qasdin, tanpa disengaja, tanpa ada tujuan. Sedangkan dirar yahsulu bi qasdin, memberikan madarat dengan sengaja, dengan tujuan. Maka ad-diraru asaddu minad darar, la darara wa la dirara. Maka ad-dirar itu lebih berat daripada ad-darar. Dua-duanya dilarang, tapi ad-dirar lebih berat daripada ad-darar. La darara wa la dirar.
Li'anna dirara yahsulu qasdan, karena dirar itu memberikan madarat dengan sengaja, ada maksud dan tujuan. Sementara doror itu bisa jadi tidak ada maksud dan tujuan. Itu makna lain daripada doror dan dirar. Tapi hakikatnya semua bahwa hadis ini melarang kita umat Islam untuk tidak melakukan madarat, sesuatu yang membahayakan, baik dengan sengaja atau tidak dengan sengaja, baik madarat untuk diri sendiri atau madarat untuk orang lain. Misal dzalika, diberikan perumpamaan, lau anna insanan lahu jarun wa hadzal jar yasqi sajaratahu fayatasarrabu al-ma'u minas sajarati ila baitil jari lakin bila qasdin. Ada seseorang punya tetangga, dia menyirami pohonnya, maka air itu merembes, ya, fayatasarrabu alma minas syajarah, air itu merembes dari pohon yang disiram, ya, ila baitil jari, ke rumah tetangganya. Dia nyiram pohon nih, ya, di samping pohon itu tetangganya dekat, rupanya air itu yang disiram ke pohon itu menyerap ke rumah tetangganya. Bila qasdin, tapi yang menyiram itu tidak punya tujuan, tidak ada maksud air itu menyerap ke tetangga, ke rumah tetangganya. Dia hanya menyiram pohonnya. Wa rubbama lam ya'lam bihi, dan mungkin dia tidak tahu bahwa air yang disiram ke pohon itu sebenarnya memberikan mudarat ke rumah tetangganya. Dia menyerap itu, tapi tidak disengaja, dan bisa jadi dia tidak tahu. Fal wajibu ayyuzala hadza darar idza alima bihi. Maka kalau dia tahu bahwa itu akan memberi madarat, jangan dilakukan itu. Maka kita pun harus dalam hal ini melakukan sesuatu itu, apakah ini bisa memberi madarat kepada orang lain atau tidak. Kalau memang kita sudah tahu bahwa apa yang kita perbuat ini memberi madarat kepada orang lain, maka kita tinggalkan. Hatta lau qala sahibus syajarah ana ma aqsidu al madara, walaupun dia bilang saya menyiram ini, yang saya siram ini pohon, walaupun dia bilang seperti itu, tapi bisa jadi air dari pohon itu mungkin bisa meresap ke rumah tetangganya, khawatir memberi madarat kepada rumah tetangganya dengan air yang disiram ke pohon itu. Maka hal ini, ya, tidak boleh, diharamkan, dilarang oleh agama. La dororo wala diroro. Dilarang untuk membuat sesuatu madarat, bahaya, baik kepada orang lain ataupun kepada diri sendiri, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Wa min huna fa inna nafyad darari yu'akkidu anna dinal islamiyya yurasikhu ma'aniyar rahmah wa taisir. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang mengajarkan makna untuk mempermudah, mengajarkan makna memberikan rahmah, kasih sayang. Luar biasa Islam itu memberikan makna taisir, kemudahan. Yassiru wala tu'assiru, permudahlah, jangan persulit. Yassir wala tu'assir. Termasuk Islam itu adalah ajaran
yang memberikan ajaran rahmah, menebarkan kasih sayang. Fala yumkinu an tajida fi ahkamihi amran bima fihi madarrah au nahyan an syai'in yuhaqqiqu al maslahah ar-rajihah. Maka tidak ada di dalam taklif agama Islam itu perintah yang memberikan madarat, tidak ada. Kita diperintah oleh Allah salat, tidak ada madarat dalam salat itu. Kita diperintah oleh Allah untuk puasa, tidak ada madarat dalam puasa. Apa yang diperintahkan oleh agama itu tidak ada madarat, tapi justru memberikan apa? Maslahat, memberikan manfaat. Kita sholat tadi, sholat maghrib, itu memberi manfaat, tidak memberi madarat. Puasa juga begitu, tidak ada madarat dalam perintah Allah. Oleh karena itu ada taisir, ada kemudahan. Kalau orang sholat tidak mampu berdiri, dia duduk. Kalau dia tidak mampu duduk, dia berbaring. Begitu diajarkan. Jadi dalam Islam tidak ada taklif, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani taklif di luar kemampuan seorang hamba. Jadi kalau orang tidak mampu berdiri, duduk, tidak mampu duduk, berbaring. Tidak memberi madarat. Ada orang yang sakit, kalau dia kena air mungkin menambah sakitnya itu. Maka Islam tidak memberikan madarat kepada dia. Boleh diganti dengan tayamum. Karena bisa jadi mungkin kalau dengan air, dengan sakitnya itu malah memberikan rasa sakit yang lebih. Maka boleh dia diganti dengan tayamum. Begitupun puasa. Kalau kita puasa dalam keadaan musafir, perjalanan jauh, maka dibolehkan untuk tidak berpuasa. Dikasih rukhsah, yaitu buka puasa, tapi nanti di lain waktu mengqadha, membayar selama hari yang ia tinggalkan. Jadi dalam Islam itu agama yang mudah, taisir, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi apa yang diajarkan oleh agama, perintah-perintah, tidak ada madarat di dalamnya, tapi sebaliknya apa yang dilarang oleh agama tidak ada maslahat di dalamnya. Allah mengharamkan zina, tidak ada manfaat. Artinya di situ ya memberikan manfaat apabila kita jauhkan zina, memberi manfaat apabila kita jauhkan riba, memberi manfaat apabila kita jauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Allah mengharamkan atas mereka al-khaba'is. Wa min nahiyatin ukhra fa inna kullama warada fil kitabi was sunnah min awamir fal aslu annaha maqdurah dakhiluhu dimna hududi at-taqah. Wa idza uridal insanu ahwalun tamna'uhu min itmamil imtithal bil amri asy-syar'i, ya, ka ayyulimma bihi maradun aw azzun aw nahwihima fahuna ya'ti at-takhfif minallahi ta'ala kama fi rukhsah al-iftar fi nahari Ramadan
wa rukhsah al-jam'i wal qasri fi shalah wa ghairi dzalika katsir. Jadi dalam agama Islam itu ada namanya rukhsah, ada namanya kemudahan, ada namanya dispensasi, ya, baik dalam sholat ataupun dalam ibadah puasa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Termasuk boleh dijamak, ya, boleh dikasar, boleh dijamak. Di situ menunjukkan bahwa Islam itu agama yang tidak memberatkan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laqad haramal islamu ad-dirar bi kulli suwarihi wa jami' ashkalihi hatta haramal idrara bil akhirin mundu wiladatihim illa hina wafatihim. Dan Islam telah mengharamkan dirar, ya, memberikan madarat baik kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain, agar dijauhkan itu. Wa makna la darara wa la dirara annal insana la yajuzu lahu ay yadurra bi nafsihi wa la bi ghairihi. La darara wa la dirara memberi makna bahwa seseorang itu tidak boleh memberi madarat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Enggak boleh. Narkoba misalnya, kalau dia narkoba, ya, dia meminum narkoba, dia mengkonsumsi narkoba dengan berbagai nama yang sekarang itu ada narkoba, sabu-sabu, drug, narkotika dan lain sebagainya, itu memberi madarat kepada dirinya. Maka Islam mengharamkan untuk tidak melakukan bahaya madarat baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Harta kalian, darah kalian, kehormatan kalian itu dimuliakan oleh Allah. Maka orang tidak boleh membunuh. Karena itu termasuk memberikan madarat kepada orang lain, termasuk berbuat zalim. Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu dimuliakan, tidak boleh dirusak. Maka orang tidak boleh membunuh, tidak boleh memberikan madarat kepada orang lain. Wa amwalakum, tidak boleh mencuri karena memberikan madarat kepada orang lain. Tidak boleh mengambil hak orang lain karena itu memberi bahaya kepada orang lain. Termasuk di dalamnya wa'aradakum, termasuk tidak memberikan madarat, ya, merusak kehormatan orang lain, mencaci maki, memfitnah dan lain sebagainya. Maka kalau ada orang mencaci maki kita, la dirara, jangan balas caci makian itu dengan cacian makian serupa. Inilah makna dari la darara wala dirara. Tidak memberikan balasan madarat orang lain dengan madarat yang serupa. Ada orang caci maki kita, jangan balas caci makian itu. Maka kalau kita membalas caci makian orang, berarti nilai kita sama. Jadi kalau begitu bagaimana? Ada orang caci maki, maka balaslah dengan kebaikan. Ada orang yang berbuat buruk, jangan balas dengan keburukan. Ada orang memutuskan silaturahim, jangan balas dengan memutuskan silaturahim. Balaslah keburukan dengan kebaikan. La dororo wala diroro. Jangan membalas yang memberikan madarat kepada kita dengan madarat yang sama.
ahsin ila man asa ilaika, Nabi sudah mengajarkan berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk. Jamaah rahimakumullah. Wala yajuzu aidan muqabalatud darar bidarar, tidak boleh membalas madarat yang memberikan bahaya dengan madarat bahaya yang serupa, ya. Li'annahu tausi'u lida'iratid darar, karena itu akan meluaskan wilayah madarat, ya. Ada orang yang berbuat kerusakan, maka jangan balas dengan kerusakan yang serupa. Ada orang yang mengambil harta orang, ya, maka janganlah yang diambil hartanya itu mengambil hartanya orang lain juga. Itu sama saja membalas madarat dengan madarat yang serupa. Berarti itu memperluas wilayah madarat, ya. Itu tidak boleh, tidak diperkenankan oleh agama. Fal idraru la yulja'u ilahi illa lidaruratin wa yustasna min zalika ma khussa bidalilin wa kana ukubatan syar'iyyah mislu al-hudud wal ukubat al-ukhra kal qisas, kecuali ada nas yang memberikan ketentuan seperti itu. Contoh, ada orang membunuh, maka karena ada hadnya maka dibunuh. Ada orang mencuri maka dipotong tangannya. Itu namanya qisas. Jadi adanya qisas, adanya had, kalau orang mencuri, ya, dipotong tangannya. Kalau ada orang dibunuh, itu di dalam rangka menegakkan keadilan dan untuk apa? Untuk menolak bahaya yang lebih luas. Makanya kalau di Indonesia orang yang membunuh itu diapakan? Hukum di Indonesia di penjara. Jadi bukannya kalau orang dibunuh lagi. Jangan membalas madarat dengan madarat yang serupa. Ini ada orang bunuh orang nih, lalu saudaranya bunuh orang lagi, bunuh saudaranya dia. Nah, ini tidak dibenarkan. Lebih bagus dia melapor, karena negeri ini negeri hukum. Lapor kemana? Ke polisi. Kalau dia membalas madarat dengan madarat serupa, berarti dia meluaskan wilayah madarat itu, dan ini tidak dibenarkan. La dororo wala diroro. Jangan membalas madarat bahaya dengan madarat yang serupa. La dororo wala diroro fadurru manfiyun syar'an fala yahillu li muslimin ayyadurra aqahu al muslim biqaulin au fi'lin au sababin bi ghairi haqqin. La darara wala dirara, maka tidak dihalalkan orang muslim untuk memberikan madarat bahaya kepada saudaranya sesama muslim, baik ucapan, nggak boleh, ya, memfitnah, mengolok-olok, mengejek, itu karena itu memberikan madarat kepada orang lain dari segi ucapan. Memfitnah, ya, berkata, mengejek, memperolok-olok, nggak boleh. Au fi'lin, atau dengan perbuatan, mengambil hak orang lain, memberikan madarat kepada orang lain. Au sababin bi ghairi haqqin, atau dengan sebab tanpa hak, nggak boleh, ya. Wa hadza amun fi kulli halin ala kulli ahadin, dan ini berlaku secara umum, ya, bagi setiap orang. Jangan lakukan madarat kepada orang lain, termasuk jangan memberikan madarat kepada diri sendiri. Ini sifatnya sangat umum, ya, sangat umum. Apa yang membuat
memberi madarat kepada orang lain, itu dilarang oleh agama. Dilarang oleh agama. Dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim, man dara musliman darallahu, siapa yang memberikan madarat kepada orang muslim, maka Allah akan memberikan madarat juga kepada dia. Siapa yang menyusahkan orang lain, maka Allah akan menyusahkan orang lain. Maka sebaliknya, siapa yang membantu orang lain, maka Allah, siapa yang memudahkan orang lain, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada orang. Ada anak memberi madarat kepada orang tua, ada orang tua memberi madarat kepada anak, ada suami memberi madarat kepada istri, ada istri memberi madarat kepada suami, ada mantu kepada mertua, ada mertua kepada begitulah seterusnya, termasuk tidak memberi madarat kepada tetangga. Maka diajarkan oleh agama, ya, hak-hak kita bertetangga. Pelajaran yang bisa kita ambil dalam hadis yang singkat ini, la dororo wala diroro. Yang pertama, tahrimud doror bin nafsi wa dzalika bi ilqaiha fil makhatir au irtikabil muharramat. Pertama, diharamkannya memberikan madarat, bahaya kepada jiwa, kepada diri sendiri. La tulku aidiakum ila tahlukah. Jangan kita lakukan sesuatu yang memberikan bahaya kepada diri kita. Jangan. Kita serukan kepada orang yang membuli ulama, yang memfitnah ulama, yang melakukan kriminalisasi terhadap ulama. Mudah-mudahan mereka sadar, amin, bertaubat. Hidup ini enggak lama, sesaat. Orang kalau membuli ulama, apalagi ulama itu istiqomah, apalagi keturunan Nabi, dia fitnah, dia lakukan kriminalisasi terhadap ulama, matinya itu su'ul khotimah. Firman Allah dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang memerangi waliku, kekasihku, para ulama, orang-orang soleh, orang-orang istiqomah, orang-orang beriman dan bertakwa, apa kata Allah? Faqad adzantuhu bil harbi. Serem itu. Aku nyatakan perang kepadanya itu. Masya Allah. Aku nyatakan perang. Itu bahasa hadis qudsi itu. Allah nyatakan perang kepada orang itu. Berarti Allah murka. Ya? Itu termasuk kaitan dengan doror, kaitan dengan diror. Jangan lakukan doror dan jangan lakukan diror. Yang kedua, an-nahyu an ilhaqid doror bil akhirin. Dilarang untuk memberikan doror, ya, kepada orang lain. Jangan naruh paku di jalan, itu kan memberi madarat. Ijtinabu sa'ir al madarat fin nafsi wal mali wal ahli wal irdi. Yang bisa kita ambil dalam hadis ini, menjauhkan semua yang memberi madarat jiwa, diri, al mal, harta, al ahli, keluarga, wal irdi, ya, dan kehormatan orang lain. Yang keempat, min maqasidil Islam man uddarar qabla wuqu'ihi. Di antara maqasid Islam, tujuan Islam itu adalah man uddarar qabla wuqu'ihi, mencegah madarat sebelum terjadi. Wa raf'ihi ba'da wuqu'ihi. Nah, yang kedua, kalau sudah terjadi sesuatu yang terjadi madarat, maka mesti dihilangkan madarat itu. Sebelum terjadi, lakukan tindakan preventif. Kalau seandainya terjadi, maka mesti kita apakan? Kita hilangkan. Jangan kita biarkan. Ya, mudah-mudahan kampung kita ini aman, amin. Ya, dari judi, maaf, dari prostitusi,
ya, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahkamul Islam asy-syar'iyyah wa takalifu la darara fiha. Ini kesimpulannya. Hukum-hukum Islam syar'i, taklif-taklif dalam agama la darara. Tidak ada memberikan madarat. Tidak ada madarat di dalam taklif agama. Bahkan sebaliknya, taklif-taklif agama itu memberi manfaat, memberi maslahat, baik kepada diri kita sendiri termasuk kepada orang lain. Tapi kalau larangan-larangan di dalam agama, di situ pasti apa? Sesuatu yang memberikan madarat. Maka kita jauhkan yang dilarang oleh agama itu, maka akan memberikan manfaat, akan memberikan maslahat. Nah, yang terakhir, yu'tabarul hadis qaidah ammah. Hadis ini dianggap sebagai kaidah yang umum. La darara wa la dirara. Hadisnya ringkas singkat. La darara wa la dirara. Ini dianggap sebagai kaidah ammah, kaidah umum, agar kita jangan melakukan sesuatu yang memberi madarat. Baik sengaja ataupun tidak sengaja. Baik madarat untuk diri sendiri ataupun madarat kepada orang lain. Dan jangan balas madarat orang lain dengan madarat yang serupa. Balaslah keburukan orang lain itu dengan kebaikan. Masya Allah. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita pada malam ini, ilmu yang bisa memberikan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.